Shalom, damai Kristus beserta kalian. Hari ini saya akan memberitahu jawaban atas pertanyaan saya di awal-awal pergumulan saya, yaitu makanan keras. Sebuah pernyataan sederhana dari Rasul Paulus yang membawa saya berjalan keluar mencari Yesus. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih saya pada cece saya, pada Pendeta Indri Magdalena Gautama, juga pada Rasul Paulus. Dan tentu saja yang terutama adalah terima kasih saya pada Tuhan semesta alam yang berkenan mengajar saya lewat perantaraan firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Siapa saya hingga Yang Kudus berkenan mengutus firman-Nya? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa yang tidak sengaja mencari kebenaran, bukan pembenaran. Baik saudara-saudariku yang terkasih, kita akan buka kitab sucinya, yaitu 1 Korintus 3 ayat 1-9. Perselisihan. Kalian baca versi lengkapnya, saya baca cuplikannya saja. Ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kita sambung dengan membuka Ibrani 5 ayat 11-14. Peringatan supaya jangan murtad. Saya akan bacakan semua untuk kalian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Baik saudara-saudariku yang terkasih, itu tadi tentang makanan keras. Yang ngomong Paulus, bukan Yesus. Tetapi saya mencari Yesus, minta dijelaskan apa maksud ucapan Rasul Paulus. Waktu di awal-awal pergumulan, saya menerjemahkan makanan keras ini dengan nginjilin orang.
Karena nginjilin orang itu gak gampang. Layaknya makanan keras. Harus digigit dulu, lalu dikunyah, baru bisa ditelan. Dan saya salah besar. Seperti apa rasanya nginjilin orang? Lalu dijawab, seperti makan makanan keras. Gak cocok. Makan makanan keras. Yang gigit siapa? Kita. Yang ngunyah siapa? Kita. Masa yang nelen mereka yang kita injilin? Kan jorok. Seorang anak bilang sama ibunya, "Mama, dagingnya keras." Adakah ibu itu menggigitkan daging itu buat anaknya, lalu mengunyahkan daging itu buat anaknya, lalu dimuntahkan atau dilepeh bahasa kerennya, lalu diberikan pada anaknya? Kan jorok. Seorang ibu pada anaknya sendiri saja tidak akan melakukan hal jorok demikian. Jadi apa maksudnya makanan keras? Apakah sate komo? Atau empal goreng? Atau rawon samina? Injil itulah makanan keras. Kitab suci itulah makanan keras. Firman Tuhan itulah makanan keras. Bagaimana kalian bisa makan makanan keras? Cari Yesus. Sebab Yesus itulah makanan keras. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kita buka Matius 26 ayat 26 sampai 29. Penetapan perjamuan malam. Saya akan bacakan untuk kalian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ketika Paulus mengatakan tentang makanan keras, yang dimaksud adalah Injil, firman Tuhan, yang tak lain adalah Yesus sendiri. Dan Paulus memang hanya bisa sebatas memberi kalian susu. Paulus gak akan pernah bisa memberi kalian makan makanan keras, setinggi apapun ilmu teologinya Paulus. Karena makanan keras itu harus digigit sendiri, dikunyah sendiri, ditelan sendiri. Gak mungkin orang gigitin buat kalian, kunyain buat kalian, terus dilepeh, dikasih ke kalian.
jorok. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan makan makanan keras selain dari Yesus sendiri. Paulus atau pendeta-pendeta kalian atau Romo Widodo hanya bisa memberikan kalian susu. Ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh Paulus, tetapi Paulus susah untuk menjelaskan pada kalian. Kenapa? Karena kalian belum mengalami perjumpaan dengan Sang Firman. Kalian belum bisa menerima firman dengan sungguh-sungguh. Sudah berapa lama kalian dibaptis? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Dan kalian masih saja butuh bimbingan sana-sini. Cari pendeta A, cari pendeta B, cari Romo Widodo. Kenapa masih harus cari mereka? Apa karena mereka yang sudah membaptis kalian? Sudah 30 tahun dibaptis dengan air dan gak mau keluar cari Yesus untuk dibaptis dengan Roh. Untuk menjadi dewasa secara rohani. Makanan keras itu untuk orang yang sudah dewasa secara iman. 30 tahun loh, sudah dibaptis dengan air. 30 tahun loh, yang dicari selalu pendeta. Yang dicari selalu Romo Widodo. Yang dicari selalu gereja. Kapan mau dewasa? Yesusnya gak pernah dicari. Kapan mau bisa makan makanan keras? Susu terus-terusan yang diterima. Paulus berkata, "Dan aku pada waktu itu tidak dapat berbicara pada kalian seperti dengan manusia rohani." Manusia rohani adalah manusia yang sudah dibaptis dengan air dan sudah dibaptis dengan Roh. Kalau kalian sudah lahir baru, dibaptis dengan air dan dengan Roh, kalian gak butuh lagi pendeta-pendeta, gak butuh Romo Widodo, bahkan gak butuh Paulus. Sudah 30 tahun dibaptis dengan air dan gak mau keluar cari Yesus untuk bisa makan makanan keras. Makanan keras itu untuk orang yang sudah dewasa secara iman. Kalian mengimani bahwa Yesus sudah datang ke dunia. Apa buktinya kalau kalian mengimani bahwa Yesus sudah datang ke dunia? Bukankah setiap tahun kalian merayakan Natal? Yesus sudah datang ke dunia, dan kalian gak pernah mencari Yesus. Yang dicari pendeta. Mana imanmu? Kalian tidak sungguh-sungguh mengimani apa yang kalian amini. Kalian tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus memang sudah datang ke dunia. Itu sebabnya kalian tidak pernah menjadi dewasa dalam Kristus. Saya pribadi sangat mengerti apa yang dialami oleh Paulus. Roh harus menjelaskan pada daging. Gak bisa, saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari Roh adalah Roh. Baca Yohanes, percakapan dengan Nikodemus. Dan untuk bisa memahami firman Tuhan, untuk bisa makan makanan keras, kalian harus lahir dari Roh. Untuk bisa lahir dari Roh,
kalian harus dibaptis dengan Roh. Untuk bisa dibaptis dengan Roh, kalian harus mencari Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang bisa membaptis dengan Roh. Yohanes datang hanya membaptis dengan air. Ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kalian dengan Roh. Syarat lahir baru itu lahir dari air dan Roh. Kalian sudah dibaptis? Sudah. Siapa yang membaptis? Pendeta. Baptisan air. Sekarang cari Yesus untuk menerima baptisan Roh. Dan kalian akan makan makanan keras. Yesus sudah datang ke dunia. Yesus berkali-kali naik turun surga dunia. Tetapi kalian tidak sungguh-sungguh mempercayai hal ini. Sehingga kalian lapar dan haus terus-terusan mencari pendeta kalian yang sudah membaptis kalian hanya dengan air. Saudara-saudariku yang terkasih, kalian sendiri yang harus mengalami firman Tuhan. Kalian sendiri yang harus lahir dari Roh untuk bisa makan makanan keras. Kalian sendiri yang harus lahir dari Roh untuk bisa memahami firman Tuhan. Baca kitab sucinya. Kalian makan itu kitab suci. Makan kitab suci maksudnya baca kitab suci. Kalian makan, kalian gigit, kalian kunyah, baru bisa ditelan. Kalian baca, kalian pikirkan, kalian renungkan. Kalau gak ngerti, tanya ke Yesus, bukan tanya ke pendeta. Sebab kitab suci itu adalah firman Tuhan. Dan Yesus adalah firman yang hidup. Ketika kalian sudah bisa makan makanan keras, sesungguhnya yang kalian makan adalah Yesus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jangan lupa kalian baca sendiri Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Roti hidup. Dan setelah mendengar perkataan Yesus tentang roti hidup, banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Saya akan bacakan untuk kalian ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Kalian garis bawahi perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Firman ini keras. Makanan ini keras. Masih mau jadi murid Yesus? Rasanya enak jadi murid Romo deh. Minum susu terus, sehat. Sebagai penutup, saya akan beri sedikit renungan. Kalian disuapin Romo. Romo siapa yang suapin? Yesus kah? Atau orang buta? Paus di Vatikan? Para profesor? Para dosen di seminari? Dan kawan-kawannya? Kalau jawabannya orang buta, selesai. Orang buta nuntun orang buta. Sekarang Romo menjadi imam yang buta dan nuntun kalian
umat yang juga buta. Kalau jawabannya Yesus, kok enak ya? Romo bisa disuapin Yesus langsung. Apa kalian gak pengen bisa disuapin Yesus langsung, bukan disuapin Romo? Pertanyaannya, kalian yang gak mau disuapin Yesus atau Romonya yang bilang, jangan datang ke Yesus, biar Romo saja yang disuapin Yesus ya nak. Kalian jangan ikut-ikutan disuapin Yesus. Kalian biar Romo saja yang suapin ya nak. Kalau jawabannya kalian yang gak mau disuapin Yesus, selesai. Karena memang kalian yang gak mau tumbuh dewasa. Imanmu yang mengatakan percaya Yesus hanya omong kosong. Kalian percaya Yesus itu bagus, tapi percaya saja tidak cukup. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Cari Yesus, saudara-saudariku. Yesus sudah datang ke dunia. Kalian Natalan untuk apa? Sekedar peringatan gitukah? Seremoni? Tetapi kalau jawabannya Romo yang melarang, maka aku bilang Romo itu iblis. Karena hanya iblis yang tidak suka jika ada orang yang mencari Yesus. Hanya iblis yang tidak suka jika ada orang yang datang pada Yesus. Kalau semua orang disuapin Yesus, Romo tidak dibutuhkan lagi. Romo mau makan apa? Bukankah kalian yang selama ini memberi Romo makan roti? Dan sebagai gantinya, kalian diberi Romo makan rohani dalam tanda petik yang hanya susu terus-terusan. Tapi ngomong-ngomong, Romo sendiri sebetulnya masih minum susu atau sudah makan makanan keras ya? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Wow, kebenaran dipertaruhkan. Shalom.